bayarlah pajak atau retribusi daerah tepat pada waktunya. Karena apa ya, dengan dibayar berapa besar pun kontribusi atau pembayaran pajak atau retribusi sangat berarti terhadap pembangunan Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Kawan Rujuk, hari ini kita kedatangan tamu dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi atau Bapenda. Sedianya hari ini kami mengundang Kepala Badan atau Kaban, yaitu Haji Aan Suanda. Namun beliau hari ini agendanya begitu sibuk dan menugaskan Kabid dari Bapenda, yaitu Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bang Roni Sahroni. Assalamualaikum Bang Roni. Waalaikumsalam Bang Lukman. Luar biasa. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Dan hari ini Bang Roni didampingi oleh Bang Arwani, yaitu beliau Kasubdit Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah. Sehat Bang Arwani? Alhamdulillah sehat. Ini rumahnya dekat rumahnya di sini ya, Sepanjang Jaya ya. Pokoknya nggak asing. Nggak asing pokoknya ya. Oke. Bang Roni dan Bang Arwani nih, bicara Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, ini kan penting sekali untuk sebuah daerah. Karena tadi kontribusinya untuk potensi pendapatan di daerah ini kan ada di Bapenda gitu kan. Muaranya pembangunannya ada di Bapenda gitu kan. Bagaimana jumlah uang yang akan disumbangsikan untuk pembangunan di daerah ini ada di Bapenda gitu. Nah, sejauh ini Bang, Bapenda Kota Bekasi ini untuk 2021 kira-kira apa saja nih yang menjadi proyeksi dan target PAD Kota Bekasi di tahun 2021? Mungkin Bang Roni silakan. Baik Pak Lukman. Ya. Bapenda memang yang tugasnya itu membantu Wali Kota dalam hal bidang pendapatan. Di mana dalam tugas ini Bapenda dibantu oleh beberapa bidang, itu ada 4 bidang, ada bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan. Itu abang sendiri ya kabitnya ya? Sendiri, kabitnya. Terus ada kepala bidang pendapatan daerah, terus ada kepala bidang pelayanan, pelaporan dan sistem, dan terakhir adalah bidang pengawasan dan pengendalian. Nah, PAD pendapatan asli daerah waktu 2020 kan sebenarnya ada refocusing kalau nggak salah ya, karena adanya COVID, dan tahun 2021 ini kan COVID masih ada nih. Nah, artinya untuk merealisasikan target PAD sendiri ini bidang perencanaan. Sejauh mana nih Bang untuk melakukan perencanaan sendiri Bang? Memang di tahun 2021 ini PAD kita ada kenaikan dari tahun 2020 ya. Nah, kalau bisa disebutkan berapa 2020? Tahun 2020 itu kan target murni sebelum ada COVID ya, refocusing ya. Di angka PAD-nya 3 triliun ya. Karena adanya COVID dilakukan refocusing atau penyesuaian itu ditargetkan 2,4 kalau nggak salah ya. 2095 ya. Dan alhamdulillah walau kondisi COVID di Kota Bekasi, capaian PAD itu cukup bagus, itu di angka 97,79%. Jadi hampir tercapai 2 triliun lah ya. Ya, 2 triliun 050. 2 triliun 050. Itu lebih besar di pajaknya Bang. Pajak ya ditargetkan 1,5 triliun. 1585 triliun itu 1,5 ya, 1,5 triliun. Realisasinya di angka 1 triliun 500. 1,05 lah ya, triliun ya. Nah, itu capaiannya 98%. Nah, untuk 2021 tadi kan setelah ada refocusing dari 3 triliun kemudian 2,05 gitu kan. Nah, sekarang 2021 ini berapa Bang? Rencana PAD-nya? Ini kan harapan kita COVID-19 ini terkendali Bang. Ini ada kenaikan PAD Kota Bekasi tahun 2021 dari 2,095 triliun jadi 2,535. Hampir naik 500 miliar. Ya. Itu sekitar 20%-an. 20% ya, ada kenaikan ya. Nah, itu insya Allah bisa tercapai nih 2021 ya. Bapenda terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD. Mudah-mudahan COVID ini terkendali. Amin. Perekonomian tetap tumbuh di Kota Bekasi ya. Karena Kota Bekasi semakin maju nih.
Iya. Amin. Bang, kalau bicara perencanaan kemudian tadi PAD, Iya. ini sumbernya dari mana aja selain pajak, kemudian ada retribusi. Nah, kawan rujuk barangkali pengen tahu nih, Bang. Sumbangsi pajak berapa persen? Tadi kan sudah ada angkanya, retribusi berapa persen gitu kan. Iya. Nah, kemudian item-itemnya apa saja gitu. Kalau pajak itu PAD ya. Iya. PAD terdiri dari empat jenis Indikator itu, ya, empat jenis ya. 4 jenis itu dari PAD itu pajak daerah, retribusi daerah, Oke. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Oke. dan lain-lain PAD yang besar. Nah, dari pajak itu sendiri jenisnya ada pajak apa saja yang yang diatur yang bisa mungkin tadi kembali uangnya ke Kota Bekasi gitu. Nah, pajak daerah itu awalnya pajak daerah itu kabupaten kota itu hanya 7, Bang. Oke. Nah, setelah adanya Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu jadi 11. 11 ya. Jelas, Dari Pak, 7 ya. sekarang 11. 11. Nah, namun karena potensi di Kota Bekasi ada, jadi hanya 9 yang ada di Kota Bekasi. 9 itu apa saja Nah, potensinya? 9 itu ada pajak hotel, Oke. restoran, hiburan, terus reklame ya. terus pajak perangan jalan, Oke. terus pajak parkir, pajak air tanah, pajak PBB, dan pajak BPHTB. BPHTB ya. Nah, kalau dari pajak-pajak tersebut, Bang, mana yang mungkin capainya sudah maksimal dan masih belum maksimal, masih belum optimal nih. Nah, mungkin dari Bapenda sendiri kan punya catatan tersendiri gitu. Nah, memang dengan kondisi ini, memang dengan COVID-19 ini yang sangat terpengaruh dengan COVID ini adalah ada 3 jenis pajak. Oke. Itu pajak hotel, pajak Karena okupansi menurun ya. Iya. Jadi warga juga sekarang mau nginep di hotel juga mikir-mikir nih. pajak hiburan, Pajak hiburan ya. dan pajak parkir tuh. Oke, pajak hiburan mungkin ada bioskop salah satunya. Nah, salah satu bioskop di tahun 2020 itu baru mulai buka itu di akhir tahun. Akhir tahun kalau nggak salah November tuh baru mulai buka ya. Itu pun Nah, kan sedangkan dibatasi. Covid waktu itu bulan Maret. Mulai tutup bulan Juni kalau nggak salah ya. Itu, Bang, itu sangat berpengaruh sekali. Bang. Perlu diketahui bahwa pajak hiburan itu paling besar itu adalah kontribusinya dari tontonan film, Bang. Tontonan Makanya film. sangat pengaruh sekali dengan tutupnya bioskop ini. Mempengaruhi ya kepada pendapatan itu sendiri. Pendapatan pajak Oke. hiburan tersebut, Bang. Ini yang menarik pajak reklame nih, Bang. Nah, pajak. Kita kan tahu nih di DPMPTSP ya. Iya. Kabitnya kalau nggak salah Bang Roy, adiknya Pak Wali nih. Itu capaiannya katanya di atas 100%, bener tuh, Bang? Betul. Betul ya? Betul. Itu mungkin apa? Mungkin dari Bapenda nih punya indikator apa kenapa bisa capaiannya lebih dari 100% di pajak reklame ini? Ya, Bapenda ini kan dalam melaksanakan tugas tadi selain Bapenda ya, selain dibantu oleh para kabit, kasubit, kasubag, juga dibantu oleh kita punya namanya UPTD pajak dan retribusi daerah Per kecamatan. Nah, itu antara DPMPTSP, Bapenda, DBMSDA itu kita sinergi ya. Jadi di lapangan dalam rangka mengoptimalkan. Oke. Baik, kawan Rejo, kita masih berbincang dengan Bapenda Kota Bekasi yang kali ini hadir Kepala Bidang dari Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, yaitu Bang Roni Sahroni, yang didampingi oleh Kasubit Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah Bang Arwani. Bang Roni dan Bang Arwani nih, sebelum kita lanjut nih, Bang, mungkin buat intermezzo nih, di Bapenda udah berapa lama nih Bang Roni dan Bang Arwani nih? Kalau lihat ini saya agak lama juga ya. Agak lama ya. Saya dulu tahun 2002 pindah ke kota, saya diangkat jadi pegawai itu tahun 90. 90. Masih Bekasi ya, belum ada pemekaran ya. Bekasi. Oke. Rencana apa tuh? Pemisahan. Mau pindah. Oke. Ke Cikarang kan jauh. Saya kan Jatiasi, Bang. Nah, saya mengajukan permohonan pindah ke Kota Bekasi. Kota Bekasi. Tahun 2000 ya, 2002 tuh ya. Nah, itu 2002 itu masih Bapukeda, Bang, waktu itu. Nah, Bapukeda, terus tahun 2000 Bapukeda berubah di 2004 jadi Bapenda. Dan dari 2004 itu 2008 berubah lagi lembaganya, Bang. Dispenda ya? Bukan. DPPKD dulu, Bang. Oh, DPPKD. DPPKD dari 2008 dari 2011 dan 2011
sebelah itu Dispenda Bang. Heeh. Nah, Dispenda, nah dari Dispenda sampai dengan 2017 dan Sekarang ini adalah Bapenda. Bapenda. Oke, siap. Bang, kalau bicara Bapenda ini kan kabannya Bang Haji Aan Suhanda. Nah, kalau orang di luar kan lihatnya image-nya wah garang gitu kan, galak gitu. Tapi sebenarnya kalau ngantor sama beliau asik nggak sih, Bang? Sangat asik, dia sangat baik, sangat pengertian, motivasi kita. Oh, jadi nggak sesuai dengan apa yang pes di luar orang lihat gitu. Ya, dia memang kerja sangat perfect lah. Perfect ya beliau. Oh, perfeksionis orangnya beliau. Iya, paling baik. Oke. Tapi alhamdulillah di bawah kepemimpinan beliau ini target-target pendapatan ya tadi berhasil maksimal lah gitu ya. Alhamdulillah. Oke, siap. Nih kita lanjut lagi nih Bang berbincang ya. Nah, tadi kalau kita sudah melihat bahwa item-item apa saja dari jenis pajak ya kan. Nah, kita juga pengen tahu nih item dari retribusi daerah. Nah, cuman kita ingin kasih kesempatan kepada Bang Arwani selaku Kasubdit Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah. Bang, kalau item dari retribusi daerah seperti apa, Bang? Karena kalau pajak kan diatur oleh undang-undang. Kalau retribusi kan peraturan pemerintah gitu ya kalau nggak salah ya. Gini Bang Luman. Siap. Pertama, untuk pajak dan retribusi itu sebetulnya dasar hukumnya sama undang-undang. Oh, sama ya. Oke. Ya, ada di Undang-Undang 28 tahun 2009 sama pajak. Oke. Cuma memang retribusi itu bagian dari PAD juga seperti disebut oleh Pak Kabit gitu kan. Cuma memang dalam implementasi di daerah itu perdanya berbeda, gitu aja. Masing-masing pengaturnya berbeda. Punya perda sendiri regulasinya ya. Undang-undangnya itu satu. Oke, payung hukum di atasnya satu. Ketika udah bentuk perda di daerah masing-masing tuh masing-masing ya. Retribusi dan pajak. Nah, kalau retribusi sendiri ada apa saja itemnya? Kalau tadi kan ada pajak reklame, pajak hiburan gitu kan. Nah, kalau retribusi ini di Bekasi ini dan di sebentar saya lihat catatan dulu Bang ya. Karena retribusi ini itemnya tidak seperti apa? Pajak. Seperti pajak, banyak banget gitu kan. Oh gitu. Mungkin yang inti yang mungkin secara pendapatan bisa maksimal untuk tadi potensi pendapatan di Kota Bekasi gitu Bang. Ya, nah pertama dari retribusi ini kita lihat catatan saya ini kebetulan kemarin kita sedang apa namanya ada juga catatan kita retribusi ini. Pertama, retribusi ini ada retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum. Nah, jasa umum ini itu apa saja tuh? Nah, ini ada 15 item. Undang-Undang 28 ini. Oke. Ada salah satunya nih kalau kita sebut pelayanan kesehatan gitu kan, pelayanan persampahan. Lalu ada kalau dulu tuh biaya cetak KTP, cuma sekarang sudah nggak ya? Nggak boleh. Nggak ada, betul. Sudah menghilangkan retribusi KTP ini. Lalu retribusi pemakaman, parkir tepi jalan umum, pasar gitu. Pengujian kendaraan bermotor yang kalau kita kenal KIR ya. KIR. Oh ya yang di bulak kapal itu ya. Alat damkar tuh. Nah, kalau ini gedung ada itu. Oh, yang ini. Ada aparnya ya. Apar. Yang setiap apartemen atau hotel itu ya. Betul ya. Lalu spring apa gitu ya itu namanya itu. Item lainnya adalah penyedotan tinja. Oh, tinja juga ada retribusinya. Oke. Lalu pengelolaan limbah, tera ulang, yang apa tuh namanya, yang di pom bensin itu kan salah satunya tera seperti itu. Lalu lainnya jasa usaha. Nah, jasa usaha ini identik dengan pertama itu pemakaian kekayaan daerah. Jadi kalau Bang Lukman nih mau pakai PSU pemerintah, nah itu ada izin itu. Ada izinnya, retribusinya juga. Misalnya 10 tahun jangka waktu untuk pemakaian, itu ada retribusinya tuh. Nanti tapi leading sektornya beda nih. Kalau retribusi itu leading sektornya teknisnya ada di OPD masing-masing. Ya, tadi KIR di sub ya. Seperti kalau Bang pemakaman kayak PJU tadi tuh. Ya, kalau aset tadi di BPKAD gitu. Tapi pada prinsipnya Bapenda itu sebagai apa namanya ya, regulator dan ya. Pengawasan ada di kita gitu. Oh gitu. Lalu jasa usaha itu pelelangan. Terminal, tempat khusus parkir, terus rumah potong hewan gitu kan. Pelabuhan, penyeberangan di air dan produksi usaha daerah. Ada karakteristik yang dipungut itu tergantung daerah masing-masing. Contoh di kita ini kan daerah yang nggak punya penyeberangan air, maksudnya kita nggak mungut. Gitu. Betul. Ada kita. Disesuaikan ya dengan daerah masing-masing ya. Masing-masing untuk memungut retribusi. Nah, ini menariknya retribusi parkir Bang. Kan kita tahu ya bahwa parkir ini menjadi salah satu dalam tanda kutip ya. Ini potensi untuk pendapatan gitu, baik dikelola oleh pemerintah, mohon maaf, dengan ada oknum juga gitu kan. Nah,
Ini seperti apa mungkin Bapenda ini bisa memaksimalkan tadi supaya parkir ini ya tadi beralih untuk ke kas daerah, pendapatan daerah Kota Bekasi begitu. Untuk parkir ini memang salah satu sumber PAD kita gitu. Bapenda dalam sesuai dengan tupoksinya, karena secara teknis ini memang sekarang itu ada di Dinas Perhubungan. Gitu, di sana. Nah, kita pada prinsipnya selalu mengoptimalkan pendataan potensinya. Jadi kita bisa memetakan itu. Berapa potensinya nih setiap titik gitu ya. Sehingga nanti dalam penghitungan target itu menjadi realistis, tidak ngawang-ngawang juga. Betul. Nah, sehingga OPD terkait dalam nanti melakukan pemungutan itu juga punya target yang realistis gitu, parkir ini. Ya, intinya apapun kita sinergi dengan OPD terkait gitu kan, sehingga retribusi potensi dari retribusi parkir ini menjadi lebih optimal. Jadi ini terlebih lagi di masa Covid seperti ini gitu. Itu bagaimana seluruh potensi baik pajak maupun retribusi itu menjadi menjadi suatu yang mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Betul. Karena tadi kembali lagi pendapatannya tadi untuk pembangunan Kota Bekasi begitu kan Bang ya. Berarti kalau kayak retribusi parkir berarti kan leading sektornya di sub. Artinya nanti untuk menggali potensi ini Bapenda dengan di sub nih. Nanti akan ada kita akan sinergi. Sharing gitu ya. Nanti ada teknis itu bermacam-macam. Nanti kita dari Bapenda itu kita bisa menghitung bagaimana target yang realistis. Nanti dari Disub salah satunya menghitung kapasitas parkir itu berapa yang optimal, apa yang maksimumnya seperti itu, karena bagian teknis ada di sana. Nah, selanjutnya Bang Lukman nih, satu lagi ada retribusi itu izin jasa tertentu. Izin jasa tadi. Ada jasa umum itu kan, ada jasa usaha, ada dan ini tertentu nih ya. Nah, ini kalau Bang Lukman ada tahu IMB gitu kan. Mendirikan bangunan itu ada di sini tuh. Retribusi juga. Izin. Tapi rumah-rumah secara pribadi belum kena tuh. Kena juga. Kan namanya izin mendirikan bangunan. Iya, IMB itu ya. Berarti ada kena juga retribusinya tuh. Retribusinya. Gitu kan. Lalu ada izin perpanjangan orang asing tuh IMTA. Iya. Lalu izin trayek, izin gangguan yang sudah dihapus sama pemerintah tuh. HO ya udah dihapus ya. Itu jadi 3 jenis retribusi itu perizinan tertentu, jasa usaha dan jasa umum. Kira-kira itu. Kalau dasar hukum sama di Undang-Undang 28 tahun 2000. Menarik lagi Bang kalau retribusi pemakaman. Nah, ini retribusi pemakaman ini kan mohon maaf namanya masyarakat kan namanya ada lahir pasti ada kematian juga gitu kan. Sedangkan katanya untuk ke pemakaman kenapa diberatin lagi ada retribusinya lagi nih gitu kan. Untuk retribusi pemakaman saya pikir secara umum begini, sepanjang undang-undang masih membolehkan pemerintah sih ikut aturan tadi ya. Nggak mungkin kita nggak ngikut aturan gitu kan, seperti itu. Apapun cerita seperti HO. Waktu pemerintah pusat bilang hentikan, dihentikan. Seperti itu ya. Artinya aturan itu harus berdasarkan tadi yang di atas tadi. Karena prinsipnya pajak dan retribusi kalau nggak ada aturannya, nanti ujung-ujungnya. Siap. Oke Bang, ini kita akan lanjut lagi. Kawan rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir berbincang terkait potensi pendapatan daerah Kota Bekasi bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Bapenda yang kali ini diwakili oleh Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bang Roni Sahroni dan juga Kasubit Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah Bang Arwani. Bang, nggak kerasa nih udah segmen terakhir Bang. Nah, kalau bicara pendapatan apalagi sekarang kondisi Covid Bang ya. Mungkin ada nggak sih Bang kebijakan dari pemerintah Kota Bekasi kepada pelaku usaha baik yang mungkin ya ini kan terdampak Covid nih, apa saja mungkin kebijakan dari pemerintah Kota Bekasi supaya tidak memberatkan juga nih pelaku usaha untuk membayar retribusi atau pajak seperti itu. Monggo Bang. Baik ya, memang terkait dengan dampak pandemi Covid ini Bang, di tahun 2020 pemerintah Kota Bekasi memang telah mengeluarkan kebijakan namanya relaksasi pajak ya, yaitu berupa stimulus di mana tahun 2020 itu wajib pajak itu self assessment ya diberikan kebebasan untuk perlambatan pelaporan itu tidak diberikan denda Bang. Tahun 2020 itu tidak ada denda ya? Ya, waktu itu masa pajak April sampai dengan September dan juga keterlambatan pembayaran waktu itu masa pajak self assessment itu bulan April sampai September walaupun dia mungut ada ini tidak dilaporkan dan tidak dibayar tidak dikenakan denda. Nah juga selain dari pajak itu juga
pajak PBB Bang. Ini PBB nih. PBB. Iya. Pada tahun 2020 kita pemerintah kota memberikan kebijakan itu pada pembayaran untuk tahun 2020 waktu itu di bulan Mei itu diberikan pengurangan pokok pajak tahun 2020 itu 15%. 15%. Nah, untuk pembayaran Oke. Nah, untuk bulan Juni Juli itu diberikan bulan Juni itu 10%. 10%. Juli Agustus 5%. 5%. Oke. Nah, itu. Nah, kebijakan itu mungkin akan tetap diberlakukan nggak di 2021 ini, Bang? Nah, rencananya ya. Kita lihat perkembangannya, bagaimana perkembangan COVID-19 ini. Nah, kita lihat juga kan sudah ada vaksin ya, mudah-mudahan jadi solusi lah ya. Solusi ya, kita lihat perkembangannya dan kebijakan pusat bagaimana. Oke. Nah, itu untuk 2021 kita lihat perkembangan, mudah-mudahan COVID ini tertangani, cepat selesai dan cepat. Siap. Bang, ini PBB menarik nih, pajak bumi dan bangunan, Bang. Nah, untuk potensi 2021 ini ada berapa persen dari jumlah tadi PAD secara keseluruhan, Bang? Baik. Kalau terkait dengan PBB, saya juga kesempatan ini menyampaikan ya bagi masyarakat atau wajib pajak PBB yang yang mungkin lupa belum membayar gitu ya. Pajak PBB. Di tahun 2021 ini kita ada PBB ini menginformasikan jadi ada di situ di Oke. Jadi ada keringanan lagi buat wajib pajak di tahun 2021 ini. Menginformasikan jadi pajak-pajak tahun sebelumnya itu di SPPT muncul Bang. Dia muncul seperti ini Bang. Iya. Nah, ini kan SPPT-nya nih muncul nih kan, misalkan nih, tahun ini dia sudah bayar di tahun 2019 lunas, 2018 lunas. Nah, ini 2015 lunas Bang. Gitu. Nah, ini jadi ada ininya rinciannya. Jadi informasi 5 tahun ke belakang sudah terinformasikan di tahun 2021 ini. Nah, misalkan belum bayar. Nah, dia biar kelihatan Bang di SPPT ini Bang. Jadi misalnya 2020 2019 sudah bayar tapi 2018 belum bayar, kelihatan di situ. Kelihatan Bang. Nah, ini seperti ini Bang, kelihatan. Jadi itu harus dibayarkan juga artinya. Ya, kalau ada kewajiban karena ya. Oke. Ya, kewajiban. Seperti tahun lalu kan belum ada Bang. Nah, ini. Nah, terkait dengan PBB itu Bang. Jumlah secara keseluruhan pendapatan dari PBB berapa Bang? Itu ditargetkan di tahun 2021 itu 481 miliar. Oke. Itu paling banyak mungkin bicaranya buku 45 ya, karena bangunan besar ya kayak mall seperti itu ya. Oke. Kalau untuk masyarakat sendiri Bang, kan banyak nih yang rumahnya ada di Bekasi, tapi domisili tidak di Bekasi. Itu seperti apa Bang untuk menagihkan wajib pajak yang seperti itu gitu? Mekanisme pendistribusian SPPT ini kan kita bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, RT RW. RW yang tahu lokasinya dia yang ini. Jadi kerjasama ya. Tidak tahu, kita sampaikan melalui jasa pengiriman. Jadi banyak nih rumah-rumah tidak berpenghuni kan. Nah, padahal kalau bicara pajak tetap harus bayar kan walaupun tidak dihuni gitu kan. Kewajiban pajak. Kalau besaran itu diukur berdasarkan apa Bang kalau untuk pajak bumi dan bangunan Bang? Tergantung luasan juga bangunannya, ada bangunannya atau tidak, tanahnya luasnya berapa. Didasarkan dengan nilai jual objek pajak ya. Tadi disesuaikan dengan itu ya. Oke. Nah, untuk BPHTB Bang. Nah, ini kan menarik juga nih potensi pendapatan dari pajak BPHTB. Nah, sudah maksimal belum Bang dari BPHTB Bang? Alhamdulillah pajak BPHTB itu penerimaan cukup tinggi. Kota Bekasi Bang. Angka potensinya berapa tuh kemarin? Potensi BPHTB di 2021 ini kita biar saya lihat data dulu. Oh itu. Dari BPHTB sendiri mungkin wajib pajaknya lebih taat atau seperti apa kalau bicara wajib pajak ya? BPHTB itu kan pajak self assessment ya. Nah, sesuai jadi ketika mengajukan bayar gitu kan? Ya. Nah, memang besaran PBB memang BPHTB tahun 2021 itu 467 miliar Bang. BPHTB. Oke. Kita targetkan di 2021 ini 467 miliar. Nggak jauh beda sebenarnya dengan PBB ya? Iya. Oke. Nah, mungkin Bang terakhir Bang, himbauan dari Bapenda untuk masyarakat
Ya terutama wajib pajak nih Bang ya. Iya. Dalam hal apapun pajak itu kan tadi banyak iya. jenisnya gitu kan. Iya. Untuk taat pajak karena orang bijak katanya taat pajak nih. Himbauan dari Bang Roni mungkin silakan Bang. Himbauan saya sih cuma bayarlah pajak atau retribusi daerah tepat pada waktunya. Karena apa ya, dengan dibayar berapa besar pun kontribusi atau pembayaran pajak atau retribusi sangat berarti terhadap pembangunan Kota Bekasi. Nah, itu pesan beliau ya. Iya. Karena tadi pajak itu tadi kembali lagi untuk pembangunan di Kota Bekasi. Betul. Mungkin dari Bang Arwani tambahan mungkin? Pertama gini, kami Bapenda Kota Bekasi itu selaku leading sector terkait pembangunan pajak dan retribusi ini. Pertama mungkin kami akan melakukan ini beberapa program khusus di masa COVID ini untuk optimalisasi pendapatan daerah. Pertama mungkin kita terkait dengan perluasan channel pembayaran Mbak Lukman. Sekarang inovasi-inovasinya seperti apa gitu ya? Bayar pajak itu kalau kata Kapolri kemarin kan semudah mesen pizza tuh. Kalau iya. polisi kita online sama. Iya. Bayar pajak semudah mesen pizza. Sekarang bisa lewat GoPay terakhir itu kan. Jadi banyak sebenarnya saluran-saluran untuk membayar pajak itu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk membayar pajak itu susah. Lalu yang kedua juga kita sedang membuat wajah pajak ini ya dengan milenialis lah gitu kan. Dengan anak-anak muda tampilannya. Kita akan tampil lebih humanis dalam masa Covid ini, tidak memberatkan juga gitu kan. Dan terbukti kan di tahun lalu program-program kita tuh membantu masyarakat, ada relaksasi segala macam. Nah di tahun ini nanti sesuai tadi Pak Kabid sampaikan akan kami lihat kondisinya. Kami prinsipnya juga pajak dan retribusi ini kan punya fungsi mengoptimalkan pendapatan untuk pembangunan, namun juga dalam masa Covid ini bahwa itu juga tidak menjadi satu beban buat masyarakat ya. Nah, ini kan butuh strategi yang tepat. Gitu. Nah, luar biasa bijaksana sekali sebenarnya ini kalau Bapenda. Satu sisi tadi menggali potensi pendapatan untuk pembangunan Kota Bekasi, sisi lain tadi humanis juga dipertimbangkan gitu ya. Harus jangan menakutkan. Iya. Kalau mungkin kayak Bang Roni atau Bang Saroni yang tadi untuk wajib pajak untuk mungkin ditagih atau seperti apa, pasti bakal bayar gitu kan. Terlalu humanis mungkin ya. Siap Bang. Ini terima kasih waktunya sekali lagi. Bang Roni Saroni dan Bang Arwani sudah mampir ke studio Rujuk Podcast. Semoga harapan kita semua COVID-19 segera berlalu ya Bang ya. Sehingga masyarakat juga tidak lagi keberatan atau tidak berat juga membayar pajak karena emang itu kewajiban semua masyarakat Kota Bekasi. Demikian kawan Rujuk perbincangan kami dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Tetap pantengin channel Rukun Jurnalis Bekasi yang menayangkan Rujuk Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.